تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf itu masih di mute. Oke, alhamdulillah sudah kita selesai bacakan ya. Tadi surat Al-Mulk, semoga dengan dibacakan surat Al-Mulk bisa menjadikan agenda kita menjadi berkah pada agenda hari ini. Dan lupa ya tadi, ternyata masih di mute. Hatur nuhun sudah mengabari teman-teman, in case nanti Lukman lupa di unmute, tolong kabari aja, karena manusia tak luput dari hilaf dan salah. Nah, alhamdulillah sudah ada Ustaz pada kesempatan kali ini. Kita cek dulu dong Ustaznya, apakah sudah siap untuk membawakan materi? Maksudnya menjawab pertanyaannya, karena ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah teman-teman bingungkan. Dan Ustaz, tadi malam sudah lakukan konfirmasi langsung ke Al-Latif, insya Allah dia siap untuk menjawab pertanyaannya. Katanya jangan susah, insya Allah nggak susah. Nah ya teman-teman semua, teman juga mau ngabarin nih, insya Allah karena agenda kajian ini, tadi kan mau live streaming YouTube, cuman agak ada kendala masalah di YouTube-nya, jadi nanti akan kita posting di YouTube. Untuk teman-teman semua yang berkesempatan hadir di kesempatan kali ini dan merasakan ada manfaat yang bisa digunakan oleh teman-teman, nanti tolong ya teman-teman bisa share insight teman-teman di Instagram dan gunakan hashtag #berzikir dan juga KUD session dengan tag @bmkmf. Nanti insya Allah kita akan repost dan semoga bisa menjadi salah satu jalan hidayah bagi teman-teman yang lainnya. Dan alhamdulillah sudah ada Ustadz bersama kita. Assalamualaikum Ustadz, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya ini? Insya Allah sehat-sehat. Ustadz ini masih pada malu-malu, belum pada on cam kayaknya Ustadz ini. Biar lebih enak, boleh ya on cam dulu Ustadz ya, biar ketahuan siapa yang nanya, jadi nggak kayak ngobrol sama tembok nih. Dan ya, pertanyaannya menarik-menarik. Kebetulan Lukman belum kirim pertanyaannya ya via WhatsApp. Semalam Lukman katanya bilang mau ngirim via WhatsApp, tapi ternyata belum sempat ngirim. Tapi overall udah Lukman baca Ustadz hari ini, dan pertanyaannya insya Allah Lukman sangat-sangat yakin bisa memuaskan para penanya pada kesempatan kali ini. Ustadz sudah siap untuk? Ya, usahakan pertanyaan itu yang sulit ya, yang agak susah gitu kan. Jadi jawabannya mudah gitu. Ya itu apa? Hari itu bisa matu dah. Ya, silakan. Oke, siap. Ini akan Lukman share screen Ustadz. Sudah ada beberapa pertanyaan di sini, Lukman taruh di Word. Langsung saja ya. Tadi katanya Ustadz habis ngisi agenda di Masjid Trans, terus Ustadz langsung buru-buru ya teman-teman. Ya, alhamdulillah nih kehujanan matakna baru jol. Ya Ustadz, semoga sehat selalu, nggak apa-apa kehujanan. Amin.
Ini Lukman izin share screen dulu yang pertama. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari salah satu saudara kita dari FPOK yang tidak mau disebutkan namanya. Beliau bertanya, biar gak overthinking itu gimana Ustaz? Karena sekarang lagi rame-ramenya semua orang overthinking. Kayak dikit-dikit anxiety, dikit-dikit apa-apa kepikiran, harga telur naik bingung, bawang naik juga bingung, tiba-tiba overthinking Ustaz. Itu gimana ya Ustaz kira-kira biar kita sebagai muslim bisa menghadapi overthinking ini dengan baik dan benar? Coba overthinking teh naon sih sebetulnya teh bahasa Sundana teh. Overthinking Bahasana nu aneh-aneh kieu overthinking. Terus naon dari teh istilah teh? anxiety Ustaz, anxiety. Inciting, Masya Allah. Ari nu Sunda diprotesnya, nu make bahasa Inggris, nu protes itu aneh ya. Kalau orang berbahasa Sunda, diprotesnya luar biasa, sampai kan minta dipecat gara-gara ada bahasa Sundanya. Betul, tapi pakai bahasa Inggris, istilah-istilahnya itu kenapa nggak ada bermasalah, sok. Overthink. Coba bahasa Indonesia yang baik dan benarnya apa itu overthink? Overthinking itu bahasa Indonesia yang baik dan benarnya berpikir berlebihan Ustaz. Apa bahasa Sundanya? Apa bahasa Sundanya? Ya, kalau leuwih overthink, I think itu berpikir, merasa, leuwih teuing. Nah, ini kayak gimana sih sebenarnya itu overthink itu? Coba jelaskan dulu seperti apa contohnya sehingga menjadi masalah. Contoh yang bisa diambil nih di keseharian sehari-hari ya. Kalau Lukman tuh overthinking berlebihannya kayak ngechat dosen, kan Lukman semester 8 Ustaz, ngechat dosen nih. Dosennya nggak jawab, langsung ngerasa dosennya ngambek. Aduh, kalimat gue ada yang salah apa gimana ini ya. Ngechat dosennya salah, terus kayak kepikiran, aduh IP gue bisa turun nih, aduh nggak lulus nih, aduh tahun depan biar UKT lagi jadi kemana-mana Ustaz. Jadi harus jadi kemana-mana Ustaz. Nah, jadi overthink itu bisa jadi kadang itu kan menyiksa ya, overthink itu. Jadi padahal sebenarnya dosen tuh nggak seburuk yang kita bayangkan. Bahkan termasuk bisa teman-teman sekalian, ada orang tuh jadi tersiksa dirinya, tersiksa batinnya karena mikiran yang sebetulnya belum tentu kejadian. Kayak contoh ginilah, overthink versi saya gitu ya. Ada orang tuh gini, sejak mahasiswa udah bingung, duh sekarang semester di dia udah 8 juta gitu. Ini semesteran sekarang tuh hampir ada yang 8 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Bingung saya buat bayar. Terus gini overthink itu. Gimana nanti anak-anak kita ya, sekarang aja kita sulit begini udah mahal, anak-anak orang ke sabaraha. Nih, belum tentu dia menikah, belum tentu punya anak, kesemikiran anaknya tiba anaknya gimana gitu kan. Padahal belum tentu kejadian. Makanya dalam Islam itu ada istilahnya satu ya, jangan orang tuh suudzon. Suudzon tuh buruk sangka terhadap apa yang sesuatunya sebelum terjadi sebenarnya. Jadi kadang kita sengsara, kita tersiksa dengan sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi. Ya belum terjadi. Makanya solusinya lakukan apa yang nampak bagi kita. Istilahnya gini lah, hidup kita itu belum tentu masa depan masih ada. Maka fokus dengan apa yang kita lakukan hari ini. Adapun penilaian orang, jangan suudzon. Misalkan tadi kasus dosen gini kita simpulkan seperti itu kan nyiksa diri sendiri. Kenapa kita nggak husnuzon saja? Bisa jadi memang dosennya sedang sibuk, bisa jadi pak dosennya sedang HP-nya error, apapun kita kenapa nggak positive thinking di kita ini? Nah, apalagi ke Allah, jangan sampai orang suudzon karena yang paling berat itu tingkat suudzon itu ketika suudzon kepada Allah. Apa suudzon kepada Allah? Seolah-olah Allah tuh membenci, seolah-olah Allah itu tidak mengabulkan doa. Padahal Allah pernah berfirman begini dalam hadis qudsi, Ana indadhanni abdi bi. Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Pelajarannya, jangan pernah menyiksa diri dengan berburuk sangka kepada orang lain. Jangan pernah menyiksa diri dengan sesuatu yang belum tentu terjadi. Saya juga sama dulu. Duh, nanti kalau saya nikah gimana ya? Nanti saya tinggal di mana ya? Wah, itu banyak. Padahal nikah acan. Ternyata ketika sudah dijalani, ternyata nggak seberat, nggak sehoror yang dibayangkan. Dulu membayangkan kena copit itu seperti apa. Takut kan? Sampai saya masih ingat ada tetangga yang terindikasi tahun 2020 bulan April. Itu kan masih luar biasa, belum ada PCR dulu. Itu masih rapid antigen kalau tidak salah ya. Masih rapid antigen. Baru gara-gara berfoto dengan Kang Yana Mulyana, itu satu komplek heboh, bahkan aya nu mules beteng, aya nu jadi panas tiris gara-gara pernah bersinggungan dengan orang itu.
Nah, ternyata ketika di rapid antigen, dia itu nggak masalah, nggak apa-apa. Sampai seorang tuh, alhamdulillah ya Allah, nu asal panas jadi tiis deui, yang tegang tenang kembali gitu kan. Nah, luar biasa teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kita suuzon berprasangka begini-begini, tapi ternyata ketika kita jalani, kadang masalah yang kita anggap berat nggak sesulit yang kita bayangkan. Jadi kita mah sengsara itu bukan dengan masalahnya, tapi dengan operating tadi. Makanya, udah kalau bahasa saya, ketika kita menghadapi masalah, satu, jangan suuzon. Dua, fokus dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Jangan terlampau buruk sangka dengan apa yang akan terjadi hari esok, karena belum tentu hari esoknya juga terjadi bagi kita. Jekurang sunam ulah sangsarati ayeuna tentang hari esok, karena belum tentu hari esoknya juga ada buat kita. Jadi jangan sengsara buat hari esok, karena belum tentu hari esok juga ada buat diri kita. Makanya Islam mengajarin fokus hari ini, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Apapun yang terjadi, baik buruk, bagi orang beriman itu, Allah sudah menetapkan yang terbaik. Nah kalau gitu konsepnya tenang gitu sebetulnya. Itu dulu barangkali yang bisa dikomentari dari exciting, apa namanya, sama overthinking. Overthink gitulah. Saya udah lama nggak makan roti, itu apa bahasa Inggrisnya tuh. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ustaz. Ini Lukman izin share screen lagi. Sebentar, mana? Terus yang kedua, Ustaz. Ini ada pertanyaannya dari siapa nih? Dari Adit, Ustaz. Dari nama aku Adit, masuk PJKR. Beliau bertanya, Ustaz, pertanyaannya, pengen nikah tapi belum ketemu calonnya, nyarinya kayak gimana ya? Khawatir pisan ya tamanya. Jadi pengen nikah, tapi calonnya ya cari atuh. Belum ketemu, cari. Ya cari aja gitu. Gini aja bahasa saran saya ya. Banyak orang tuh pengen nikah tapi belum ketemu jodohnya. Pertanyaan udah nyari belum? Nyarinya gimana? Kalau orang ingin dapat jodoh yang terbaik, carinya di tempat yang baik. Gitu. Pengen jodoh yang baik, yang soleh, ya carinya di tempat yang soleh. Ikhtiar, bisa datang ke ustadz, bisa datang ke ini, coba tolong cariin gitu kan. Nanti ke ustadz dipromokan, itu kan bagian dari ikhtiar. Ada yang berani nembak misalkan, tapi tadi orang beriman mah kalau berani nembak, berani juga kalau nanti ditembak kembali misalkan. Neng, boleh mau nggak aku menjadi suami kamu? Enggak, punten, saya mah sudah bersuami, ya udahlah, saya juga nggak apa-apa kan, gitu nggak masalah kan. Neng, aku suka kepada kamu, aku mah enggak, ya udah aku juga jadi enggak, simpel kan. Jadi istilahnya tinggal kita berani enggak nih. Karena problem sekarang tuh banyak laki-laki yang udah mapan, udah punya penghasilan, kadang-kadang ya, udah cukup, cuman kurang faktor keberanian. Bagi laki-laki itu wajah mah nomor sekian, yang penting mah kawani gitu. Jadi wajah tuh nomor sekian, yang penting itu keberanian. Banyak orang yang saya punya kawan sampai sudah usia 40 sampai sekarang belum ketemu jodohnya. Kenapa? Oh, kawani. Makanya bismillah saja kalau ada orang yang kita sukai. Kalau kita nggak berani nembak, kita biasa via orang, usahakan orangnya udah nikah, jangan misalkan menyuruh Lukman yang belum menikah. Oke, jadi senangnya kepada yang nembaknya. Nggak, aku lebih senang kepada kamu, aku mah nggak suka sama dia. Jadi tuntunan mah kepada macomlangnya lebih senang. Makanya kalau ketika kita ingin dapat jodoh yang terbaik, maka satu saran saya minta kepada Allah. Saya punya pengalaman tahun 2004 ya, belum ada jodohnya. Saya bilang ya Allah, saya ingin menikah, saya ingin menyempurnakan agama saya ya Allah. Tapi saya ingin melaksanakan sunnah Rasulmu ya Allah. Nah, gitu dulu kan. Nah, pertemukan saya dengan jodoh yang terbaik. Saya ingin menikah, cuma satu problemnya. Bingung dengan siapa saya menikah. Pertemukan ya Allah jodoh saya di tahun ini. Alhamdulillah tahun itu saya ketemu. Tahun itu ketemu. Nah, dan jangan terlampau banyak kriteria. Nah, simpel bagi laki-laki mah. Asal solehah, yang penting cantik. Kaya nggak masalah. Nah, itulah. Jadi nggak apa-apa solehah, yang penting cantik. Kemudian kalaupun kaya nggak masalah. Jadi satu, minta ke Allah, dua, berikhtiar mencari tempat yang baik. Kalau kita nggak berani, cari orang-orang yang sekiranya bisa jadi juru bicara kita. Setelah berdoa, berikhtiar, kita nggak dapat juga, tawakal tu ala Allah, bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena belum tentu jomblo itu jelek. Bisa jadi
kejombloan kita memang jadi jalan bagi Allah untuk membuat kita menjadi hamba yang terbaik. Seperti ada orang yang jomblo, sudah 36 belum dapat jodoh, ternyata Allah beri jalan bagi dia untuk memuliakan ibunya. Di saat orang lain yang adik-adiknya, kakaknya yang sudah menikah nggak punya waktu buat ibunya, dia punya waktu buat ibunya untuk melakukan perintah Allah birrul walidain. Jadi jangan suudzon kepada Allah, sok tetap mencari doa, ikhtiar. Kalau nanti gagal, tawakal tuh Allah, bertawakal, gitulah. Next. Alhamdulillah. Jadi tadi pertanyaannya terjawab ya, insya Allah. Yang pertama cari tempat yang baik, jangan yang buruk. Yang kedua minta kepada Allah dan harus kawani ya Ustaz ya. Kalau Iya kawani gitu. Penting nama ada wajah ayah kasep tapi kawani mah mau payu-payu atuh. Hari ini yang jadi MC udah usia berapa tahun sekarang? 22 tahun ini Ustaz. Oh, berarti belum siap nikah, udah dua mau kelihatan. Masih semester berapa sekarang? Semester 8, Lukman Ustaz. Oh, tapi udah siap nikah belum? Aduh, belum siap finansial Ustaz. Oh, belum siap. Tapi jodohnya udah ada? Allahu a'lam Ustaz. Wallahu a'lam. Ya, nantilah orang iklankan di dieunya, insyaallah tahun depan menerima lah. Makanya jangan sampai jadi GGM lah, ganteng-ganteng mubazir mudah-mudahan. Aduh, ada Ustaz yang dipengen mah, cuman nggak tahu nih kapan bisa. Nah, teteh kawani ya teteh. Oh, silakan berikutnya. Yang ketiga Ustaz, ini ada pertanyaan dari Irfan namanya. Kalau kita sedang sholat rawatib ba'diyah di masjid, lalu ada yang ingin masbuk sholat wajib, terus baru sampai di masjid, kira-kira gimana ya Ustaz? Jadi dia lagi rawatib, lalu ada orang yang bermakmum sholat wajib, nggak apa-apa. Perbedaan niat dalam sholat nggak mas. Jangan sampai gini. Pas ketika ada yang menepuk, dia bilang gini, ditahan. Ketika dia sholat, langsung karena dia tetap ikut juga, dia bilang begini, kikiwan we kandu gigireun teh dua berisyarat bahwa dia sedang rawatib. Nggak usah begitu. Jadi sampai kalau kikiwan we, ini dua nggak usah begitu, nggak apa-apa, ikut saja berjamaah karena kita sholat sunnah, dia niat sholat wajib nggak masalah. Karena dulu dalilnya ketika ada seorang yang datang ke masjid, dia telat mengikuti sholat wajib. Nah, kemudian kata Rasulullah, siapa yang mau bersedekah pada orang ini? Maka kemudian majulah seorang sahabat menjadi imam bagi orang ini. Berarti bagi sahabat ini bukan sholat wajib, sholat sunnah. Bagi orang itu sholat wajib. Jadi perbedaan niat, itu kata para ulama, tidak menghalangi orang untuk sholat. Gitu. Silahkan saja. Nanti beres salam, malah dia kebalik jadi makmumnya. Karena kan dia baru sholat rawatib 2 rakaat. Itu mah niatnya sholat zuhur. Gitu. Nggak usah kikieuan. Sorry, ditolak begini. Apalagi tidak paham-paham juga, saya rawatib tahu nggak? Nah, apalagi itu mah kacaunya. Jadi nggak usah gitu. Udah lanjutin aja nggak masalah. Dia aman ya Ustaz. Soalnya waktu itu Lukman juga pernah Ustaz lagi nepok sholat rawatib segini-gini Ustaz ke saya. Saya kira lagi dada-dada saya giniin balik nggak dibalik. Iya lama kita diginin balik. Tuh ngajak salaman deh. Damang jok itu itu top banget tuh. Langsung diajak salaman. Damang saya punten abdi nyusul sholat rawatib, mun lajengkeun atuh da abdi ge bade sholat rawatib heula gitu. Jadi kitu atuh nama panca kaki. Oke, alhamdulillah teman-teman. Jadi so far so good ya teman-teman. Boleh itu kayak gitu. Enggak apa ditepok kalau misalnya. Terus yang selanjutnya Ustaz ada pertanyaan dari Santi. Ini sama nih Ustaz. Kayaknya umur-umur segini banyak yang nanti jodoh deh. Pertanyaannya adalah seperti apa cara yang tepat dalam penantian datangnya jodoh? Menantinya antosan we atuh gitu. Tungguan we. Menanti jodoh itu kalau saya sih kalau bagi laki-laki, satu, pantaskan diri kita untuk mendapatkan jodoh yang terbaik. Karena Allah akan memasangkan yang baik dengan yang baik. Nah, bagi perempuan juga sama. Jadi, satu, pantaskan diri kita mendapatkan imam yang baik. Karena mudah-mudahan orang yang solehah dapat yang solehah. Kan kuntilanak mah pasti jodohnya genderuwo, anakna tuyul gitu kan. Ari solihin mah insya Allah dapat jodohnya solihat gitu. Makanya, satu, pantaskan diri kita untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik. Bagaimana cara memantaskannya? Sok perbaiki hubungan kita dengan Allah sehingga kita layak misalkan mendapatkan orang termasuk orang yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah. Gimana caranya? Taat ke Allah gitu. Pelihara sholatnya, kemudian sunah-sunahnya dipelihara, banyak-banyak bersedekah. Itu dalam rangka memantaskan diri kita mendapatkan jodoh yang terbaik.
2 tadi cari lingkungan yang baik. Jadi kalau ingin dapat jodoh yang baik, jangan di klub malam, gitu. Jangan di geng motor, kamu jeung budak pung, gitu. Maka kalau ingin dapat yang baik, maka bergabunglah dengan komunitas atau lingkungan yang baik. Kemudian tentunya yang ketiga, kita memohon kepada Allah dipertemukan jodoh yang terbaik. Keempat, minta bimbingan para ustadz, orang-orang berilmu, supaya kita bisa dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Gitu sebenarnya mah. Sudah semuanya proses dilakukan, nggak dapat-dapat juga. Takdir, nasib, udah tinggal sabar aja gitu loh. Simpel, sabar. Weh. Jika Kang Lukman, saya teh alhamdulillah belajar agama udah mendalam. Kemudian saya kemudian alhamdulillah dapat lingkungan yang baik. Kemudian juga saya berdoa kepada Allah gitu. Udah pokoknya semuanya cara udah ditempuh, belum dapat juga nasib tenang, sabar. Allah menguji kesabaran. Berarti Allah lebih senang Kang Lukman ini dipanjangkan kejombloannya supaya dia terus mengemis pertolongan Allah gitu. Udah husnuzon sajalah. Jadi saking senangnya Allah itu dengar doa Lukman. Nah itu saking senangnya dibuat jomblo terus, karena seneng Lukman tiap malam meminta kepada Allah gitulah. Di samping watir nate taetang. Oke, ini teman-teman banyak banget ya hikmah yang bisa diambil sebenarnya dari menunggu kejombloan. Harus husnuzon terus sama Allah ya teman-teman. Nggak boleh suuzon, dikit-dikit suuzon. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari siapa nih? Dari Givaldi Raffi Ustadz namanya. Pertanyaan beliau adalah, Assalamualaikum Ustadz, mau nanya gimana jika kita punya utang dan mau membayarnya, tapi orang yang bersangkutan sudah lost kontak. Jadi, sudah nggak tahu siapa bayarnya. Satu, kait utang ya. Nafsul mu'mini mu'alaqatun bidainihi hatta yukdo anhu. Jiwa seseorang itu sangat tergantung terkait dengan hutangnya. Hatta yukdo anhu, sampai dia tunaikan hutangnya. Jadi kalau seseorang punya hutang nggak dibayar, itu mati nggak membebaskan utang dia. Ketika dia mati, nanti di akhirat ditagih. Dibayar dengan apa? Bukan dengan uang, tapi kebaikan-kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang berhutang. Nah, tinggal masalahnya, makanya kan Quran menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang beriman, bila engkau mengadakan transaksi utang piutang nih, sampai pada batas waktu yang ditentukan, maka Allah menegaskan faktubuh, tulis. 2, wastashidu sahidaini mirijalikum, angkat 2 orang saksi. Jadi jelas nih tulis menulisnya tuh. Nah, tulis menulis dan saksi dalam hutang bukan wajib. Kalau dalam bahasa usul fikih, al-amru lil irsad, perintah yang menunjukkan lebih baik. Hikmahnya supaya nggak terjadi kayak tadi lost contact. Artinya hutang itu harus jelas perjanjiannya, kapan mau dibayarnya. Kalau nanti terlambat, apa konsekuensinya? Siapa yang menanggungnya atau siapa yang bertanggung jawab atau apa jaminannya? Itu sebetulnya makanya kalau nggak akan terjadi lost contact itu kalau prosedur syar'i ditempuh, ada dicatat, artinya perjanjian nih. Kalau satu saat aku nggak bisa bayar, gimana nih? Kalau kamu nanti tidak ada, gimana nih? Kalau kita mati, gimana nih? Nah itu artinya apalagi mahasiswanya utang rada gede, sok tulis karena khawatir. Nah, ditakdirkan kejadian tadi dah gitu. Dia udah niat bayar, lost contact. Satu ada dalil begini. Mandayana bidainin wa fi nafsihi famata wa fi nafsihi wapauhu. Siapa orang yang berhutang lalu dia mati sedangkan dirinya niat untuk membayar, maka Allah akan membebaskan hutang-hutangnya kelak di akhirat. Tapi siapa yang berhutang dalam dirinya tidak niat untuk membayar, maka Allah akan ambil kebaikan-kebaikannya untuk diberikan kepada orang yang memberi pinjaman tadi. Jadi tadi yang bertanya mau bayar, lost contact, secara pokok dia sudah tidak berdosa. Kenapa? Ingin bayar. Cuma tadi sudah maksimal enggak?
kita mencari orang itu. Maksimal nih, udah diumumin di FB, di IG, di Twitter, kemudian di Wagroup, sampai datang ke TV One, Kang Lukman, dimanapun kamu berada, saya membayar hutang. Nih, tolong hubungi saya. Itu udah sempurna lah ikhtiar. Allah tidak mempertemukan, maka dia berdoa, ya Allah, andai kata engkau pertemukan, aku akan bayar hutang ini. Maka ulama menyarankan, sedekahkan saja atas nama orang itu. Tapi satu saat kalau ketemu, bayar, gitu saja. Gitu. Saking beratnya bab hutang. Makanya tadi pantas protokol syar'i, bukan hanya protokol kesehatan saja. Protokol syar'i dalam utang piutang sebaiknya ditempuh, supaya begitu. Tidak seperti itu. Nanti kan dua penyakitnya. Satu, kebanyakan dari orang yang mau bayar. Kadang-kadang kan kalau pinjemnya please-pleasean, bayarnya please-pleasean. Jadi kalau orang pinjamnya please, tapi ketika mau ditagih, hilang. Pokoknya nama IG mendadak hilang, Facebook hilang, WA hilang, pokoknya nama ditelepon tidak diangkat, di WA tidak dijawab, pokoknya nama luar biasa saja. Nah, kadang kalaupun ketemu, icuk cole, ditagih icuk-icuk, engke janji cole, ditagih cole, engke icuk-icuk. Nah, ada yang begitu tuh. Nah, semacam itu. Makanya yang kedua, dari sisi orang yang memberi pinjaman, kadang-kadang dia lupa. Nah, itulah pentingnya ada saksi, ada tulis menulis sebetulnya. Nah, kalau yang semacam tadi ya sudah saja. Dia secara niat sudah benar. Yang kedua, dia tidak niat untuk meninggalkan. Makanya sedekah atas nama dirinya itu bagian dari kebaikan kita untuk dirinya yang utangnya belum kita bayar. Oke, alhamdulillah terjawab ya. Jadi tadi poinnya adalah harus ada niat dulu ya untuk bayar, Ustaz. Betul. Dan sampai udah lempeng ya, udah amat nggak mau bayar. Gitu, insya Allah semoga juga yang kalau misalkan kasusnya gini Ustaz, yang ngasih uang tuh udah ngikhlasin karena lost kontak, gimana Ustaz, kalau apa? Ngikhlasin, bukan ngikhlasin atuh. Ikhlas itu melakukan ibadah karena Allah. Sekarang gagal paham bab ngikhlasin, leungit sendal, ikhlaskeun we. Nah, hubungan aja ngikhlaskeun. Ikhlas itu melakukan ibadah yang dituju hanya karena Allah. Itu ikhlas. Gitu. Jadi bukan ikhlaskeun, dibebaskeun we eta mah. Sendal leungit lain sing ikhlasnya naon hubungan aja ikhlas. Kabogoh direbut batur ini kayak orang lain. Udah ikhlasin aja, itu salah. Kesalahan yang harus diluruskan itu. Kenapa? Itu bukan bahasanya, bukan ikhlasin. Ikhlas itu melakukan amalan atau ibadah yang dikejar hanya Allah. Nah, makanya yang dimaksud dengan tadi kehilangan mah ridho harusnya. Saya sudah ridho. Bab hutang bebaskeun. Quran surat Al-Baqarah menegaskan wa in kana dzu usratin panadhiratun ila maisarah. Siapa orang yang dalam keadaan sulit untuk membayar hutang, maka berikan tangguh sampai dia diberi kemudahan. Wa antasaddaqu khairon. Dan engkau menyedekahkan seluruh utangmu atau sebagian itu lebih baik. Beginu gitu tak eta. Jadi sedekah lebih baik. Nah, gimana cara membebasin? Kalau kita nih di pihak orang yang memberi pinjaman, cara membebaskan apa? Datang, calling, telepon. Kang, udah hutang akang ke saya bebas. Jangan dalam hati. Kan pinjam uang juga nggak dalam hati. Jadi pinjam uang juga nggak dalam hati kan. Makanya ngebebasin juga jangan dalam hati. Dalam hati teh saya bebasin. Ternyata orang itu datang dan bayar hutangna. Kumaha tah? Diterima moal. Ustaz kuabi tampil udah lebar. Nah itu salahna gitu. Jadi hemat saya kalau mau bebasin itu datang, kemudian lu gue urusan hutangnya beres gitu. Jangan dalam hati. Gitu. Jangan hilang tanpa kabar. Nah kecuali kalau orang itu memang dalam hatinya saya nggak sempat menemui lost contact, tapi saya udah bebasin tuh kalau saya ketemu sama dia, hutang dia ke saya sudah bebas, ya itu udah alhamdulillah gitu. Cuman dari mana tahu kita sudah bebas? Makanya saya bilang membebaskan hutang itu harus ketemu. Siapa tahu kita mau membebaskan, dia niat bayar, cuman nggak ketemu kan kasihan. Terus ngumpul-ngumpul, bayar kita bebasin. Nah itu sebetulnya. Ya, next berikutnya nggak ada yang PG-nya, aduh, pilihan ganda. Iya, saya nyari yang PG nggak ketemu, langsung ditarik gitu, Ustaz. SI Sumbar rata-rata ini, Ustaz.
Ini pertanyaan ke berapa? Aduh, lupa lagi pertanyaan ke berapa ini. Dari Sok we lah. Kang Asep Handaya, Kopi. Beliau bertanya bagaimana pandangan Ustaz mengenai wabah Omikron yang terjadi saat ini yang melanda Indonesia sehingga masjid-masjid ditutup dan beribadah jadi susah. Gimana Ustaz? Omikron itu indikasinya batuk, pilek gitu. Jadi di mall saja tadi dibuka deui kok rame gitu. Tadi kemudian di Kiara Park juga rame, banyak di masjid rame. Itu tinggal keberanian dari pengurus masjid. Kadang orang pengurus masjid pada takut sampai yang viral kan masjid sehingga kandang domba itu yang di jalur-jalur jika balapan Tamiya di tempat balapan Tamiya. Ya, makanya lah bagi para pengurus masjidnya keberanian gitu. Karena apa masalahnya? Nah, Omikron mah, walaupun prokes, kalau memang udah takdirnya kena, udah. Saya juga sama ini flu, ini udah lama nih. Kalau di swab, jangan di swab aja gitu. Kalau di swab mungkin bisa jadi positif gitu. Kalau di swab gitu ya. Makanya tolong di swab lah gitu. Jadi makanya jangan terlampau berlebihan lah. Karena apa? Kita butuh kan gini. Yang namanya penyakit itu kebanyakan ya faktor yang memberatkan pikiran. Ketika pikiran kita nggak tenang, maka penyakit yang ringan pun jadi berat. Makanya sumber yang Allah memang berikan ketenangan yaitu masjid. Kalau kita kumpul di masjid itu angzalat humus sakinah, Allah turunkan ketenangan. Makanya justru sumber ketenangan yang Allah janjikan malah ditutup. Saya cukup nama etama tanggung sendirilah dorakana PDKM yang terlampau overprotect gitu. Tapi kalau sekarang sih yang saya lihat di TSM juga udah dibuka gitu kan. Di Alatip walaupun di portal depannya lah masih dibuka kene gitu kan. Nah, artinya syukuri sajalah setiap perkembangan yang ada. Kita juga nggak sembrono ya. Misalkan Allah baik. Kan ada orang yang kemarin tuh terlampau berani. Sieun tinggu kopi di masker lah. Geus maot mah geus takdir gitu kan. Tapi ketika dia keluar dari rumahnya balik deui. Nah, balik deui. Aya polisi ongko ku kopi di sieun, eta sieun aya ku polisi sieun. Baiklah sieun ditilang atau sarua wae eta mah. Musrik teh sieun ku polisi gitu nya. Jadi sebenarnya protokol kesehatan itu hanya ikhtiar. Masker yang kita pakai belum tentu menghalangi kita dari virus. Itu catat dulu. Vaksin yang disuntikan, mungkin nih mahasiswa udah pada 2 kali vaksin ya, tapi geningan kareuna sama. Nah, itu baru wujud ikhtiar mudah-mudahan jadi ibadah. Karena belum tentu juga yang udah divaksin 2 kali, bahkan 3 kali nggak kena. Itu hanya ikhtiar saja. Bisa jadi nanti 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, kita ngetawain apa yang kita lakukan hari ini. Ya lo asa kudu gitu-gitu teuing, nah gitulah. Wajar kita seperti ini karena mungkin ilmu kita hanya baru sampai seperti ini. Jadi hemat saya termasuk dari awal nggak setuju ada penutupan masjid sejak COVID awal. Saya nggak setuju. Termasuk saya menentang fatwa libur Jumatan. Kenapa harus diliburin? Saya bilang apa alasan syar'inya? Kalau saya nggak setuju, tapi saya menghormati gitu kan. Itu MUI yang keluarin. Makanya kami tetap Jumatan. Kumaha carana? Ya sudah Jumatannya dibagi-bagi. Jadi kelompok-kelompok kecil kan bisa. 10 orang kayak panduan khutbahnya di-share ODKM via WA group. Bapak-bapak sekalian, ini nih panduan khutbahnya, udah baca aja. Itu memberi solusi daripada liburan sampai kemarin. Ustadz, saya mah geus hampir 2 bulan ke Jumatan asa kafir, kayak ada perasaan begitu karena masjidnya ditutup. Kayak kemarin Idul Adha, tutup masjid tidak diadain. Kenapa nggak diberi solusi? Udah Idul Adhanya kita bagi-bagi per RT. Masih terlampau berkerumun, per RT kita bagi 2, bagi 3. Nanti ditanamkan orang-orang tuh bisa berkhutbah, dikasih share teks khutbahnya. Itu lebih solutif gitu, lebih memberikan solusi daripada sekedar langsung ditutup gitu loh. Nah, itu yang perlu penting kita catat gitu loh. Nah, makanya saya nggak setuju sih masjid ditutup karena itu yang menenangkan. Kan Allah yang sudah menjanjikan kan ketika kita berkumpul di masjid Allah, Allah memberikan ketenangan. Nah, itu. Jadi saya nggak setuju masjid ditutup, makanya kalau masjid di tempat ditutup cari masjid lain lah. Nah, gitu. Silakan. Alhamdulillah, Ustaz. Ini sepertinya di Google Forms sudah sedikit, tapi udah ada yang nanya lagi nih di kolom komentar, langsung direct message ke saya. Nggak mau sebutin namanya Ustaz. Ya. Beliau bertanya bagaimana memenuhi hati dengan rasa cinta kepada Allah, Rasulullah, dan Al-Quran.
Soalnya banyak banget nih keinginannya, kayak beliau bilang mulut mah pengen bilang dekat sama Allah dan Rasul, tapi hatinya belum bisa ngena gitu. Ya. Hati belum sampai mulu. Padahal pengen gitu, pengen banget Ustaz dekat sama Allah dan Rasul. Jadi kayak ya pengen doang gitu. Selama dengerin kajian dan lain-lain nggak pernah bisa ngena. Nah, gimana Ustaz biar memenuhi hati tersebut dengan cinta kepada sang pemilik hati itu Allah? Gitu, Ustaz. Gini, cinta itu butuh bukti. Makanya ketika Allah berfirman, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia itu dalam keadaan rugi. Seluruh manusia dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu. Satu, yang nggak merugi itu orang yang beriman, dia yakin kepada Allah. Dua, wa amilus solihat, keyakinannya itu dibuktikan dengan amal soleh. Bahasanya bukan amal baik, tapi amal soleh. Amal soleh itu kebaikan yang dasarnya atau lahir karena keimanan. Makanya ketika gini, fadkuruni adzkurkum. Kan gitu bahasa Quran tuh. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Jadi, ketika kita mengaku cinta kepada Allah, ingat Allah perlu bukti. Apa sih bukti cintamu kepadaku? Nah, bagaimana cara membuktikan kecintaan kepada Allah? Wa amilus solihat. Buktikan dengan amal solehmu. Kemarin bahasan di Al-Latif kan ada 3 kelompok ya. Satu, ada tipe dolimun linapsi, don't care ya mah, nikmat banyak diterima dari Allah, tapi nggak pernah taat kepada Allah, banyak maksiatnya. Nah itu dolimun linapsi. 2, muktasid, dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja, tapi dia udah berani meninggalkan yang haram. 3, orang yang memelihara yang wajib dan yang sunahnya. Maka siapa orang yang melakukan yang wajibnya, kemudian dia memelihara yang sunahnya, katakan kepada Rasul, katakan wahai Muhammad, Allah mencintainya, Allah menyayanginya. Jadi kalau kita ingin dapat cinta Allah, buktikan cinta Allah itu dengan amal soleh kita. Nah, makanya ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan cinta Allah dan mencintai Allah, jadi sekali lagi ya, ketika kita ingin mendapatkan cinta Allah dan manisnya mencintai Allah dan manisnya dicintai oleh Allah, sejauh mana kita berjuang untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Gini, Nabi yang ngajarin ya. Ketika seseorang bangun malam, kemudian dia melakukan sholat malam, dia memohon kepada Allah di malam itu. Lalu dia sholat subuh nih, berjamaah ke masjid. Maka asbaha toiban nafs. Dia pagi harinya akan menjadi orang yang hatinya baik. Hatinya tenang. Kenapa? Hatinya akan dipenuhi rasa cinta kepada Allah karena Allah pun mencintainya. Dari mana tahu dia Allah mencintainya? Karena Allah menjanjikan orang yang mengingat Allah, Allah pun akan mengingatnya. Dari mana caranya? Lakukan sesuatu yang Allah sukai, yang Allah cintai, maka Allah akan mencintai kamu. Sekali lagi, lakukan apa yang Allah sukai, maka nanti kamu akan dicintai oleh Allah. Kita cinta kepada si A, lakukan apa yang dia sukai, maka dia akan mencintai kita. Nah, Quran menegaskan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan bila kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Siapa? Ikuti Nabi Muhammad. Maka siapa orang yang ingin dicintai Allah, seberapa dekat dia mengenal Rasulnya. Nah, kumaha caranya mengenal Rasul tuh? Mengenal Rasul bukan sekedar Nabi Muhammad lahir di Mekah, tahun gajah, tanggal 12 Rabiul Awal, bapaknya Abdullah, ibunya Siti Aminah, bukan itu. Tapi bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Makin kuat kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, hati kita akan makin hidup dengan cinta Allah pada diri kita. Tapi makin jauh dari sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, hati kita akan kering dari cinta Allah. Jadi buktikan cinta dan sayang kita kepada Allah dan kepada Rasulnya dengan amal kita. Nah itu, jadi mujahadah, berjihad dalam melakukan amal soleh,
itulah yang akan mendatangkan cinta Allah pada diri kita. Gitulah Kang Lukman. Silakan berikutnya. Alhamdulillah. Jadi ini ya, tadi Lukman highlight banget kalimat pertama, cinta itu butuh bukti. Itu perlu banget ya teman-teman harus pahamin, karena kalau misalkan pengen dicintai oleh Allah ya cintain dulu Allahnya. Lalu Ustaz, ini ada pertanyaan dari Teh Fahria di Google Forms. Mana Google Forms-nya hilang. Nah, beliau bertanya, Ustadz, kan kalau orang yang bekerja itu dia ada capaian konkret setiap hari ya. Nah, kalau misalkan kalau dia nganggur, seperti apa biar waktunya itu nggak scrolling Instagram aja dan ngerasa nggak berguna karena capaiannya itu abstrak gitu. Pencerahannya seperti Oke. Saya jawab dengan satu hadis, kata Nabi, nikmatani magbunun pihima kasirum minan nas. Ada dua kenikmatan yang disia-siakan oleh banyak manusia. Apa itu? As-sihatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Nah, oleh sebab itu Allah bersumpah wal asr, demi waktu. Kalau Allah sumpah dengan sesuatu, menunjukkan sesuatu itu sangat penting sekali. Nah, kenapa? Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam keadaan rugi. Makanya isi sumpahnya manusia dalam keadaan rugi. Siapa yang rugi itu? Orang yang menyia-nyiakan waktu luangnya. Lalu ditutup. Kecuali, nah, illalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang gak rugi itu orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Apa poinnya? Sadari waktu itu berharga. Kelak Allah akan pertanyakan kaitan waktu. Dalam satu hadis, riwayat Imam Tirmidzi, la tazalu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi bima afnah. Kedua kaki anak Adam itu tidak akan beranjak dari tempat duduknya hingga dia ditanya tentang umurnya dia pakai buat apa. Jadi umurnya itu dihabiskan buat apa? Berarti berharga banget umur itu. Berharga banget. Makanya sadar umur itu berharga dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Ketika kita nganggur, nggak ada kerjaan, cari aktivitas yang membuat kita sibuk mengisi waktu kita. Apa kesibukannya? Alladzina amanu wa amilus solihat, amal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cari kegiatan yang kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Cari kajian-kajian, cari tempat-tempat ini. Jadi kalau anak muda tuh jangan banyak cinatan di rumah lah. Jangan terlalu banyak diam di rumah. Cari lingkungan yang baik. Kajian sekarang alhamdulillah banyak. Jadi gunakan HP itu supaya jadi ibadah, bukan jadi setan gepeng ya HP itu. Jadi jangan sampai HP jadi setan gepeng, tapi manfaatkan HP yang kita punya supaya bisa menjadikan kita ahli surga. Gimana caranya? Ya tadi, manfaatkan HP ini untuk mencari informasi kita tempat kajian yang bagus, cari informasi supaya ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengisi waktu kita dengan baik. Gitu sebetulnya. Saya termasuk orang yang nyesel gitu waktu SMA itu datang sekolah, kemudian pulang ke rumah main. Kenapa ya nggak ikut ngaji, nggak ikut ini. Itu nyeselnya sekarang. Tapi ya kita nggak bisa memutar waktu untuk memperbaiki. Maka ke teman-teman yang lagi muda nih, ketika kita nggak ada kerjaan, kampus lagi libur, cari kesibukan yang lain. Cari kesibukannya sebagai apa? Ingat kita tuh orang yang beriman, punya tugas nih. Tugasnya apa? Kita menjadi hamba Allah yang baik. Rasulullah mengingatkan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan dia terhadap agama Allah. Maka di sela-sela rehat kuliah atau kerja kita, satu saat kita diberhentiin nih. Ini sibukan waktu kita untuk menimba ilmu agama yang baik. Cari kajian-kajian yang membuat kita sibuk gitu loh. Kalau Bang Alamun sorangan, karena maksiat tuh banyaknya dalam keadaan sendiri. Ya, silakan. 5 menit deh, ayo silakan. Ya, alhamdulillah untuk Google Forms dan pertanyaannya sudah diselesaikan. Mungkin untuk teman-teman yang ada di forum ini,
yang mau bertanya tapi belum sebutkan pertanyaannya atau pengen nanya lagi, boleh teman-teman Lukman berikan kesempatan sebelum 5 menit terakhir kita selesaikan agenda ini. Jadi mangga teman-teman semuanya diberikan kesempatan. Jadi alhamdulillah sudah ada banyak pertanyaan jawab ya. Lebih tadi paling asik masalah jodoh ya, karena rata-rata pada nyari jodoh kan. Far, bagaimana teman-teman semua? Ada kamu ada teman nih? Resen. Alhamdulillah. Nah, ini pertanyaannya menarik sekali nih. belum. Kayak ini sepertinya ada satu orang, yaitu Kang Gilang Rambu Ramadan. Monggo Kang Gilang, boleh saudara Isen ya. Oh, bukan Gilang Rambu Anarki ya? Oh, bukan ya. Galang itu Pak. Ustadz, Oh iya. Galang Ustadz. Baik, Ustadz izin bertanya. Terima kasih kepada Kang Lukman yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz. Ya. Jadi seperti ini Ustadz, saya punya sebuah kejadian real life ya Ustadz ya. Iya. Jadi di mana saya itu dulu pernah dekat dengan salah satu akhwat gitu ya tadi ya. Salah satu akhwat. Jadi bukan Ya. akhwatnya uhtun mati sendirian mah ya. Terus? Ya, jadi gini Ustadz. Saya tuh dekat sama dia tuh. Nah, terus saya tuh kayak apa ya? Berekspektasi terlalu berlebihan gitu Ustadz sama dia Ya. tuh. Jadi kayak gini Ustadz. Jadi karena saya sudah dekat dengan dia gitu Ustadz. Udah lama juga kenal. Terus saya berekspektasi mungkin kedepannya bakalan bisa Jadi jodoh jadi gitu ya. Ya gitu Ustadz, betul sekali. Jadi Nah, pendamping hidup selamanya. Pek Tejong. Masya Allah, gitu Tad, kayak gitu Tad. Nah, Jadi mikirnya ke situ Tad. Oh iya, terus? Nah, di situ tuh kejadiannya ya inti dari pertanyaan saya tuh gimana gitu Ustaz. Kita tuh kan sebagai manusia, kita tuh udah mengontrol diri kita untuk tidak berekspektasi lebih terhadap manusia gitu Ustaz ya. Tetapi kenapa mindset kita tuh selalu memberikan sebuah pikiran atau memberikan sebuah harapan yang mungkin di luar batas diri kita gitu. Malahan dengan sendirinya memberikan harapan secara berlebihan terhadap manusia, padahal ketika kita tuh tahu bersandar terhadap ekspektasi atau kepada manusia itu bakalan kecewa kayak gitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebetulnya itu pertanyaan itu udah dijawab sendiri sebetulnya. Dia tahu bahwa kalau bersandar kepada makhluk itu kecewa. Makanya sebenarnya jawabannya udah tahu. Jadi itu mah pertanyaan berikut dengan jawabannya. Kalau orang tuh terlampau bersandar kepada makhluk itu kecewa. Makanya itu dengan perjuangan hati. Kita sudah tahu ilmunya. Ketika kita terlampau menyandarkan hidup kita, berharap banyak kepada manusia, kita akan kecewa. Maka kembali kepada Allah untuk mengobati kekecewaan kita. Quran, surat Al-Hadid kan begini. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada satu musibah yang menimpa dirimu, tiada satu musibah yang terjadi di muka bumi ini atau pada dirimu kecuali sudah dicatat sebelum kejadian. Jadi Allah sudah mencatat hal itu sebelum kejadian. Apa kaitannya? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak terlampau putus asa dengan apa yang luput bagimu. Kita udah berharap banget, cuman dia ternyata luput dan dia pergi. Berarti nggak masalah. Kenapa? Nyantai. Allah sudah menetapkan, itu bukan jodohnya. Wala tafrahu bima atakum. Dan dia tidak akan terlampau bahagia dengan apa yang sudah Allah beri. Nyantai. Kenapa? Hilang tidak terlampau gelisah, dapat pun nggak terlampau gembira. Kenapa? Dua-duanya ujian. Gitu. Kenapa? Semuanya sudah Allah catat, sudah Allah tetapkan. Gitu loh. Jadi ilmunya sudah ada gitu. Ketika kita bersandar, berharap kepada makhluk, kita akan banyak kecewa. Maka kembali kepada Allah gitu supaya likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Silakan nanti dilihat di surat Al-Hadid ya itu. Cekaplah segitu gelah. Ya, silakan Kang Gilang Rambu Ramadan kok Rambu Anarki. Siap, Ustaz atur nuhun pisan jawabannya. Ya, mohon lah. Tercerahkan Ustaz, atur nuhun. Alhamdulillah, semoga tercerahkan ya. 2 menit deui. Butuh ini, butuh seper lebih aja.
Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan yang ingin sampaikan 2 menit terakhir. Kalau misalnya tidak ada, kita cukupkan saja. Ini Lukman hitung sampai 10 ya. Ya, sok yang ada 10, lambaikan tangan saja. 8. Oh, ada dari Kang Aditya Lashari. Ini injury time ya, boleh? Maka kepada Kang Adit silahkan. Injury time. Oke, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaannya dari orang tadi tua ya? juga gitu ya. Oh, sebentar tadi. Ya, terus? Kalau misalkan kita mau memberanikan diri Ya. untuk misalkan melamar seseorang gitu ya Ustadz ya. Nah, masih ada keraguan gitu Ustadz. Ragunya itu kita belum tahu bagaimana perasaan seseorang wanita tersebut. Jadi gimana Ustadz? Apakah Ya, itu yang penting mah maju gitu. betul. Mau diterima Jadi, atau enggak juga? Gimana Ustadz? itu udah ada jawabannya. Pokoknya mah penting mah pantang mundur, maju, ditolak nyatos batilin rezekinya. Gitu aja, gitu sebetulnya. Karena kan keraguan-raguan itu harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Tanya langsung. Jadi ketika kita sudah ditanya, kan orang yang namanya bertanya, menanyakan, bisa jadi kan dia menerima atau bisa dia menolak, gitu kan? Jadi, oh ya itu resiko. Dari kita mah aneh, acara lamaran itu udah yakin diterima, itu nggak asik. Sebetulnya ngapain ada acara lamaran lagi gitu. Jadi kita kan suka ada acara lamaran, tapi itu sudah 100% pasti diterima, ngapain dilamar lagi gitu. Kebeak-beak biaya gitu kan, harus ngabring sekeluarga besar, bawa makanan, bawa apa. Itu nggak irit biayana itu bahkan. Kenapa? Ngapain ditanya lagi, kan dia udah mau, udah suka gitu loh. Makanya sebetulnya kalau zaman Nabi itu yang namanya lamaran tuh siap dua, siap ditolak, siap diterima gitu. Nah, ketika tidak diterima, berarti sudah hilang keraguan tuh gitu. Nah, itu sebetulnya. Jadi jawabannya untuk menghilangkan keraguan, tanya gitu. Tidak diterima, ya alhamdulillah diterima juga. Alhamdulillah. Kan kalau Rasul mengajarin alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, baik atau buruknya. Jadi cek orang Sunda mah ada goreng, Allah mah bener. Itulah, itu Kang Lukman. Sudah habis waktunya ya? Sudah jam 5. Silakan. Siap Ustaz, atur nuhun pisan Kang Lukman. Ya, sami-sami. Semoga dikuatkan ya Kang untuk berani ngomongnya. Amin. Alhamdulillah teman-teman semua sudah kita selesaikan ya bahasan kita di sore hari ini. Tadi banyak banget pertanyaan yang disampaikan. Semoga dengan adanya pertemuan pertama ini bisa menjadikan kita semakin semangat untuk ngejar kajian-kajian selanjutnya. Tapi ini Ustaz, ada yang tiba-tiba ngechat, Kang, boleh nggak terakhiran, Kang? Lahiran. Boleh gini lahiran. Sok tenan naon karunya. Hiji deui mah. Bang Ustaz tadi yang mau bertanya. Sok, silakan. Ustaz, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, Kang Habil. Kang Habil apa Habil ya? Apakah salah jika seseorang muslim itu dia berpikiran bahwa dia cukup menjadi seorang muslim yang menjalankan kewajiban yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangannya, dan cukup menjalankan beberapa sunnah yang dia mampu begitu. Contohnya seseorang itu dia merasa dia cukup saja untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu dan melaksanakan puasa begitu, dan amalan-amalan wajib dan sunnah lainnya, tapi tidak ingin untuk berpikir untuk membahas kitab ini, kitab itu, hadis ini, hadis itu begitu, Ustaz. Apakah bagaimana menurut Ustaz sendiri begitu? Udah simpel tuh Islam mah, apabila ida sholat khomsaha, bila dia sholat 5 waktu, saum Ramadan, kemudian dia bisa menjaga parjinya, kemaluannya, atau tidak berzina, gitu. Dia bisa masuk surga. Jadi intinya mah, apakah orang perlu menitik itu tergantung dia mau posisi apa. Makanya kan surga itu bertahap, ada tingkat ini, tingkat ini, tingkat ini, tingkat ini. Dan perlu jadi catatan bahwa Imam An-Nawawi membuat judul bab itu bab kasrotu turukil khair. Banyak jalan kebaikan yang bisa mengantarkan orang ke surga. Gitu loh.
Jadi nggak semua harus hafal hadis, hafal Al-Quran, nggak juga. Itu kan ada bagiannya masing-masing. Orang selama melaksanakan apa yang diwajibkan Allah, yang disunahkan oleh Rasulullah, itu nggak banyak sebetulnya. Ya nggak banyak kan? Nah, maka itu sudah ada jaminan surga. Bahkan nih, dalam hadis itu ukhrijat minan nar, dikeluarkan dari neraka man kana fi qalbihi misqala dzarratun minal iman. Dikeluarkan di neraka orang yang di hatinya ada sedikit keimanan. Sedikit keimanan saja dikeluarkan di neraka. Cuman kalau dikeluarkan di neraka berarti masuk dulu kan? Berarti masuk dulu. Nah, apalagi dia bukan hanya beriman, dia membuktikan dengan amal solehnya walaupun nggak sesempurna Rasulullah. Nggak sesempurna para sahabat. Tapi dia berusaha melakukan yang wajib, yang sunnah walaupun belum sempurna, dan dia berusaha meninggalkan yang haram-haramnya, itu sudah bisa dikatakan orang itu bisa jadi ahli surga sebenarnya. Selama dia benar-benar melakukannya. Gitu. Karena Allah. Gitu Kang Habil. Jadi nggak harus semua bisa baca kitab. Yang di belakang ini nggak semua orang bisa tuh baca yang biningan. Tuh. Lumayan. Gitu. Nah, itu saya juga tamat. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, oke. Alhamdulillah, ini menjadi pertanyaan terakhir ya dari sesi kita di sore hari ini. Dan semoga teman-teman semua semakin semangat ya untuk mengikuti agenda-agenda kebaikan, karena ini nggak cuma sekali, insya Allah akan ada lagi bahasan-bahasan lainnya. Mari kita cukupkan saja agenda sore hari ini. Tapi sebelum tutup, Ustaz boleh minta tolong ke teman-teman on cam dulu. Kita foto bersama dulu, Ustaz, nggak apa-apa? Oke, boleh. Itu ada yang nanya. Boleh bertanya di luar forum? Nanti di luar forum, boleh, Ustaz? Ya boleh, nanti lihat aja ke sini nih. Sampaikan ke sini ya. Gitu. Ada di bawah nanti. Ya, di bawah ada linknya di bawah. Ya, silakan. Biasanya di Alatip. Ya, kalau nanti ketemu di Alatip atau di majelis yang lain, bolehlah merapat saja. Boleh. Nanti bareng kalau anak FPOK bareng Lukman, ayo setiap malam minggu insya Allah. Oke, siap lah. Diabringin saja, diabringin. Oke, siap. Ini boleh teman-teman semua on cam ya. Yang saya pertama dulu. 3, 2, 1. Oke, tahan. Bentar. Oh iya, siap. Ini pengen ikut foto terus. Gilang ya. Lanjut lagi. 3, 2, 1. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Teman-teman semuanya, kita sudahi saja agenda sore hari ini. Dan hatur nuhun jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz yang sudah meluangkan waktunya ya. Tadi hujan-hujanan, habis ada kajian di Trans dan mau datang ke sini. Semoga Ustadz sekeluarga sehat selalu, Allah berkahi dan juga lancarkan segala urusannya. Dan teman-teman semua juga Allah berikan kemudahan untuk mendekat kepada Allah dan juga diberkahi kegiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita dengan baca istighfar sebaik-baiknya. Astaghfirullahalazim. Dan di akhir dan alhamdulillahirabbil dan doa kifaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang lain yang ada di grup, nanti Lukman izin kirim ini ya, link untuk teman-teman isi lagi biar kita nanti bisa tahu agenda apa yang akan kita laksanakan setelahnya. Thank you teman-teman, boleh langsung live. Kang Lukman,